Assalamualaikum, kembali di channel Research of Economy Highlights. Berita penting hari ini tentang negara di Amerika Utara berbatasan dengan Guatemala dan Honduras, yaitu negara El Salvador, negara bekas jajahan Spanyol di benua Amerika. El Salvador presidennya adalah Nayib Bukele, anak muda yang visioner katanya, yang begitu ambisi besar untuk mengembangkan Bitcoin menjadi satu-satunya mata uang pertama di dunia. Jadi negara pertama yang mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di dalam negara tersebut, yaitu El Salvador. Nayib Bukele meresmikan itu pada tahun 2021. Ya. Dia membuat Bitcoin menjadi rumah ya bagi investor di dunia kalau mau berinvestasi, membangun ekonomi dan budaya di negara bekas jajahan Spanyol ini, negara yang kaya ya, negara agraris yang kaya akan sumber daya alam ya, penghasil kopi, gula, tekstil dan berbagai produk pertanian lainnya. Tetapi sayangnya ambisi besar Nayib Bukele ya untuk membuat Bitcoin ini menjadi diterima ya. Dia memang sudah dari tahun 2021 sudah mewujudkan itu, membuat Bitcoin ini menjadi alat pembayaran yang sah untuk semua lembaga-lembaga publik di El Salvador ya. Teristimewa yang diutamakan di sini adalah untuk membayar pajak menggunakan Bitcoin ya. Segala pembayaran pemerintah, government spending ya, seperti APBN ya, di sini ya, seperti anggaran pendapatan belanja negara itu semua menggunakan Bitcoin. Maupun lembaga-lembaga instansi di luar, semua bisnis ya, itu menggunakan Bitcoin di negara El Salvador. Bahkan dia telah membuat rencana undang-undang ya bagi orang-orang asing yang altruistik ya, yang tertarik untuk mendukung pembangunan ekonomi sosial dan budaya di El Salvador ya, menggunakan yang mau menyumbangkan Bitcoin ya, dia akan mendapatkan warga negara El Salvador dalam waktu singkat. Dia membuat paspor juga, kebebasan visa untuk kebebasan visa Bitcoin bagi yang mau menyumbangkan dananya ya. Jadi ada yang kalau mau memasukkan dana ke El Salvador 1 juta US dollar atau setara 16 miliar, dia akan mendapatkan atau warga negara ya El Salvador. Jadi segala promosi yang dilakukan untuk bagaimana supaya Bitcoin itu menjadi satu-satunya alat pembayaran yang sah ya, yang membuat supaya bisa menarik negara itu didatangi oleh banyak investor-investor yang menggunakan Bitcoin itu untuk pembangunan ekonomi negara tersebut. Tapi sayangnya itu semuanya tidak berhasil, sia-sia belaka ya. Bagaimana dia berusaha meyakinkan investor di luar, investor Bitcoin ya, supaya bisa berinvestasi di negara El Salvador, membangun ekonomi sosial ekonomi sosial budaya di negara El Salvador, tapi ternyata semuanya sia-sia. Akhirnya segala yang dikatakan ambisi besar ya kalah sama tekanan global ya, dan dia harus mengetahui bahwa inilah realitas ekonomi, bahwa negaranya juga tidak bisa berkembang. Tidak ada FDI, Foreign Direct Investment, seperti negara Konoha yang berusaha meyakinkan ada FDI yang masuk, Foreign Direct Investment. Dia dengan cara dia sendiri, Nayib Bukele itu,
dengan cara bahwa dia mengadopsi Bitcoin menjadi alat pembayaran yang sah di negara tersebut, supaya bisa meyakinkan investor Bitcoin, tetapi semuanya sia-sia. Akhirnya kembali lagi realitas ekonomi yang bicara. Negara ini sulit untuk mendapatkan pinjaman, terpaksa meminta bantuan International Monetary Fund, lembaga keuangan besar IMF, International Monetary Fund. Nah, pada saat dia ingin mendapatkan pinjaman dari IMF, maka ditatarlah, dikuliahi itu Presiden Najib Bukele sama jajaran IMF, bahwa kalau Anda mau dapatkan pinjaman 1,4 miliar US dollar, maka mata uang yang dipakai adalah US dollar, bukan Bitcoin. Karena Bitcoin itu sangat berisiko. Ya. Dari dulu sebenarnya saya ingin sekali membuat konten ini tentang Najib Bukele El Salvador dengan adopsi Bitcoin pertama di dunia tahun 2021 ini. Tetapi belum sempat. Saya pikir nanti pada saat Bitcoin sudah jatuh menjadi nol, negara El Salvador ini bangkrut berantakan, nah, barulah saya bikin video ini. Tapi ternyata hari ini saya mendapatkan keluar di berita bahwa IMF menyarankan kepada Najib Bukele pada El Salvador untuk mencabut adopsi Bitcoin menjadi alat pembayaran yang sah di negara itu. Sehingga Bitcoin sekarang tidak digunakan lagi sebagai alat pembayaran yang sah. Ya. Jadi lembaga-lembaga publik, bisnis, ya, pemerintah tidak menggunakan lagi. Yang tadinya itu adalah merupakan kewajiban, wajib. Kalau Anda di negara El Salvador, segala macam transaksi, ya, bisnis, lembaga publik, pembayaran, bahkan membayar pajak pun menggunakan Bitcoin. Tetapi sekarang dihapus, tidak digunakan lagi. Bitcoin hanya menjadi pilihan saja, terserah masyarakat, bisnis, atau platform kripto, ya terserah, bebas. Tetapi bukan kewajiban, wajib lagi. Itulah syarat yang diwajibkan oleh IMF jika Anda ingin mendapatkan pinjaman 1,4 miliar. Karena ujung-ujungnya tidak ada investor Bitcoin yang datang memberi Anda bantuan. Akhirnya lari juga kepada sistem keuangan tradisional, konvensional, yang katanya Anda katakan bahwa inilah para Bitcoin lover yang mengatakan bahwa yang kripto gila ini, yang blockchain gila ini, yang mengatakan bahwa ini adalah sistem keuangan masa depan, ya, yang akan mengganti sistem keuangan konvensional, mengganti tatanan dunia baru, ya, mengganti yang sistem keuangan yang sudah ada sekarang ini, yang sudah stabil, yang sudah tertata dengan baik, mau dirusak dengan adanya teknologi blockchain ini. Hari ini kabarnya pesta blockchain itu berakhir, musnah. Tetap berlaku adalah sistem keuangan konvensional, sistem keuangan yang tradisional yang sudah ada sejak lama, yang sudah berjalan ini. Jadi Anda tidak bisa mengganti yang sudah ada sekarang ini. Ya, ini adalah tekanan global. Kalau Anda mau dapat duit, mau dapat pinjaman, mau eksis, ekonominya bertumbuh di kondisi sekarang global ini, maka Anda harus menggunakan sistem keuangan yang sudah ada sekarang ini. Yaitu Anda menggunakan, kalau Anda meminta bantuan IMF, berarti Anda menggunakan US dollar. Itu sudah kewajibannya. Maka ambisi besar Bitcoin atau kripto atau teknologi blockchain ini oleh penggila-penggila crypto lover, Bitcoin lover ini selesai musnah. Ya.
dengan adanya penolakan dari IMF. Negosiasi ini sudah sangat alot, berbulan-bulan. Ya, tentunya Najib Bukele, karena tidak ada investor yang masuk, dia berharap ada investor Bitcoin ya, yang seperti Anda bilang MicroStrategy, BlackRock, yang gede-gede itu, yang borong-borong paus-paus itu Bitcoin, nggak ada yang masuk ke investasi di El Salvador. Makanya kembali lagi ngemis ke sistem keuangan yang sudah ada, yang sekarang ini. Yaitu kembali lagi ke IMF. Negosiasi yang alot berbulan-bulan, akhirnya dia tunduk. Akhirnya Najib Bukele, orang pertama yang mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, musnah. Bitcoin tidak diterima, ditolak oleh lembaga keuangan internasional IMF. Jika Anda ingin dapatkan pinjaman 1,4 miliar US dollar, butuh duit, mau nggak mau menerima, tunduk kepada sistem, mengakui bahwa sistem keuangan internasional ini tidak berisiko. Yang paling aman, yang bisa membantu Anda supaya ekonomi negara Anda bertumbuh, bukan para spekulan-spekulan Bitcoin itu, ya kripto itu. Aduh, sangat. Awalnya saya mau bikin video, ini sangat bodoh ini Najib Bukele, presiden ini, anak muda yang gila ini, tapi ternyata sekarang tunduk dia terhadap sistem keuangan internasional. Jadi Anda tidak bisa rubah sistem yang sudah berada sekarang. Jangan bermimpi merubah sistem yang sudah ada sekarang. Sistem ini dibuat oleh para elit global. Anda tidak bisa merubah. Bitcoin itu hanya permainan mereka untuk mencari uang. Membodohi orang-orang yang dungu ini, yang banyak di dunia, ya, termasuk di negara El Salvador. Akhirnya dalam beberapa bulan itu, Najib Bukele dikuliahi, diajar tentang bagaimana mempelajari teori ekonomi makro bekerja. Sistem keuangan internasional itu bekerja, global itu bekerja. Bagaimana mata uang, alat pembayaran yang sah itu adalah suatu entitas yang bisa dikontrol. Jadi menjadi alat pembayaran sah itu adalah mata uang itu harus bisa dikontrol, diawasi. Bukan sesuka hati, hari ini naik, besok gila, dan nggak tahu di mana tempatnya, nggak jelas siapa yang punya. Bukan seperti itu sistemnya. Harus tersentralisasi. Itulah sistem yang benar, karena ini menyangkut ekonomi. Bukan hanya negara Anda sendiri, tetapi ekonomi global. Yang inilah yang dinamakan realitas ekonomi. Seperti itu. Maka ambisi besar Anda kalah sama tekanan global. Semua dunia tidak mengakui itu Bitcoin. Dan kripto-kripto itu sebagai alat pembayaran yang sah. Itu hanya permainan di bandar kasino. Orang-orang yang suka judi, kalau Anda bilang BlackRock, ya BlackRock itu kan, BlackRock itu bukan punya uang. Dia mengelola uang orang. MicroStrategy, ya sebentar lagi kalau Bitcoin 0, bangkrut itu perusahaan itu. Michael Saylor itu tunggu aja kalau Bitcoin, jangankan 0, Bitcoin 20.000 aja bangkrut ya. Dia adalah investor terbesar memborong Bitcoin. Nanti rasakan dia, nanti ada berita besar bahwa MicroStrategy bangkrut. Michael Saylor bundir. Gila itu, membeli barang yang tidak ada nilai intrinsiknya sama sekali. Nah, dengan pernyataan dari WHO ini dan Presiden Najib Bukele tunduk terhadap kekuasaan global, dan dia mengakui bahwa realitas ekonomi lah seperti ini, tetap menggunakan dolar sebagai alat pembayaran yang sah, maka dolar adalah menjadi cadangan devisa supaya negaramu aman. Satu waktu kalau Anda butuh duit, gampang dikasih pinjaman, gitu. Harus pinter dong. Nggak Anda berharap investor Bitcoin, kagak ada yang mau kasih pinjam Anda 0, sekian Bitcoin pun nggak mau mereka. Orang itu
duit kagak jelas. Ya, jadi kenapa harga Bitcoin saya katakan selalu akan jadi nol? Itulah salah satunya ini yang saya bicarakan ini. Maka harga Bitcoin itu tidak akan lama lagi di tahun 2025 ini, Anda akan lihat neraka bagi yang di dunia Bitcoin dan kripto-kripto itu. Di dunia teknologi blockchain itu. Harganya akan hancur. Bitcoin ini sudah nggak mampu lagi mau ke 100.000. Lihat hari ini. Apalagi ada berita ini, maka Bitcoin makin hari makin nyungsep. Bitcoin itu telur bebek busuk. Ya, nol akan menuju ke sana. Tidak akan lama lagi. Dan hari ini meresmikan bahwa itu bukan mata uang. Itu hanya money game, skema Ponzi yang digoreng-goreng aja untuk memanipulasi pasar, memanipulasi orang-orang, anak-anak muda yang orang bilang yang masih mabuk teknologi blockchain. Ya, nah itu cuman manipulasi saja. Jadi mereka dipermainkan hanya untuk meraup keuntungan besar para bandar-bandar itu, BlackRock dan lain-lain. MicroStrategy, tunggu aja tanggal mainnya, nangis air mata darah. Dan kalau mereka itu investor besar yang memborong Bitcoin, ya Anda tidak usah ikuti mereka. Kalau Bill Gates pernah mengatakan bahwa mereka itu duitnya banyak, seperti Elon Musk, duitnya banyak, saya abrek-abrek. Kalau Anda duitnya cukup buat makan, jangan Anda mau seperti mereka gitu loh. Kalau mereka kalah miliaran dolar pun nggak apa-apa mereka. Kalau uang Anda itu kalau hilang di Bitcoin yang jelas ini, kalau mereka ketawa-ketawa aja walaupun mereka duitnya lenyap kalau Bitcoin jadi nol ya. Tapi kalau mungkin Anda bisa minum racun tikus. Ya. Atau Anda bisa nangis air mata darah. Nah, jadi inilah pelajaran ya dari berita yang saya sampaikan ini tentang El Salvador, Nayib Bukele yang adopsi Bitcoin ternyata digagalkan oleh tekanan global dan realitas ekonomi. Ambisinya pudar, maka Bitcoin siap-siap menuju nol, maka sadarlah Anda semuanya bahwa janganlah masuk ke tempat yang tidak berguna itu. Sudah terbukti, ya, tidak diterima oleh institusi keuangan global, tatanan ekonomi global, tatanan keuangan global, ya. Nah, Bitcoin sudah siap-siap menuju nol dengan kondisi seperti ini ya, berarti sudah tidak ada harapan lagi. Bitcoin jadi alat pembayaran yang sah, selesai. Nah, sekarang siap-siap menuju nol. Nah, ini peluang bagi Anda, hajar Bitcoin atau Anda bisa trading di futures market. Karena di futures market itu banyak sekali hal yang bisa Anda dapatkan di tengah kondisi penguatan US dollar ini. Jadi trennya US dollar akan menguat, maka currency, mata uang against US dollar akan pasti lawannya ambruk. Ya, ini peluang kans buat Anda. Begitupun juga indeks saham, bursa saham di dunia pasti ambruk. Ya, karena kalau sentimen US menguat ya pasti begitu. Ini peluang buat Anda. Komoditas seperti gold, ya Anda trading SAU US dollar itu, kalau malam nanti ini, hari ini ada berita tentang penggajian ya, non-farm payroll di Amerika Serikat. Kalau misalnya lebih besar dari ekspektasi pasar, maka harga SAU emas itu akan terkoreksi dalam. Begitupun juga dengan komoditas-komoditas lainnya. Nah, ini peluang sangat besar di futures market. Anda bisa manfaatkan peluang itu untuk meraih keuntungan yang besar. Anda bisa hubungi saya di nomor WhatsApp saya di deskripsi video di bawah ini ya. Ada nomor saya.
hubungi saya segera supaya kita mainkan, kita manfaatkan peluang besar ini, trading di futures market. Ya, hanya di futures market lah, kalau kondisi buruk di bursa saham, di bisnis, realitas yang terjadi di luar sana, maka Anda bisa dapatkan cuan besar di futures market. Oke, jangan lupa di subscribe channel YouTube ini. Sukses untuk Anda.